Selamat pagi semuanya. Wah, luar biasa sekali saya. Saya pernah bertanya kepada diri saya. Next. Saya bertanya hal-hal yang memang mungkin ini tidak patut untuk dipertanyakan. Namun pada saat itu, saya bertanya. Sebelumnya, operator, jadi saya bertanya kepada diri saya, apakah saya adalah orang yang saya inginkan? Pertanyaan itu ada di benak saya. Saya sambil bertanya lagi, apa sebenarnya makna dari hidup ini? Saya juga bertanya, sepertinya ini bukan saya. Apakah saya adalah orang yang memang saya inginkan pada saat itu? Pertanyaan itulah yang selalu ada dalam benak saya. Saya bertanya, saya mengikuti beberapa program pada saat itu, namun saya merasa ini bukan diri saya seperti itu. Pada saat itu, saya mencoba untuk membandingkan. Mungkin teman-teman juga merasakan yang sama. Membandingkan diri saya dengan orang lain. Saya lihat orang di sana, achievement-nya, pengalamannya jauh lebih besar kebandingan saya. Pada saat itu saya merasa sangat down. Apa sebenarnya yang terjadi dengan saya? Next slide. Pada saat itu, saya merasa ada yang salah dengan diri saya. Dan saya mencoba untuk mendalami dan untuk mencari hal tersebut. Saya bertanya-tanya, selanjutnya saya bertanya, ternyata pertanyaan tersebut membuat saya bisa mengambil suatu langkah. Langkah tersebut, it's not about being brave, but to be in war. Bagaimana caranya saya bisa untuk maju ke medan perang pada saat itu. Dan saat itulah saya mencoba untuk mengikuti berbagai program. At the end, what I know so far is actually it's you versus you. And I feel like, oh my God, it's me versus me. I shouldn't compare myself to other people out there, tapi bagaimana caranya bisa mengkomunikasikan apa yang sebenarnya saya inginkan dengan diri saya. Well, saya adalah seorang mahasiswa, yang tadi mas, saya adalah seorang mahasiswa, manajemen, saya sejujurnya juga malas ya belajar, sama mungkin ada yang malas, boleh angkat tangan, saya sangat malas, sumpah demi apapun itu. Jadi saya belajar, setelah belajar saya pulang, saya ikut organisasi. Cuman organisasi ya 1-2 lah, ya enggak sih? 1-2, setelah itu selesai, oke, kita balik lagi ke rumah, kita istirahat, kita makan, kita nonton. That's exactly kind of activity yang saya lalui hingga saat ini. Next slide. Dan ternyata tidak lama COVID datang. Enggak sih? Ada anak-anak, ada teman-teman ya enggak sih yang ikut zaman COVID juga, yang stay di rumah, pasti ada kan ya? Nah, benar sekali. Apa yang saya lakukan? Yang saya lakukan adalah menonton, next selanjutnya, menonton TV, main game hingga pukul 2 pagi, membaca cerita hingga tengah malam, dan kadang saya juga melakukan aktivitas-aktivitas seperti makan, ataupun hal-hal yang tidak berkontribusi besar pada apa sebenarnya saya achieve pada saat itu. Well, that's exactly life yang saya come through ketika COVID. And I feel like saya berada di suatu zona ataupun kehidupan yang pada saat itu saya try to enjoy it a lot. Saya mencoba untuk menikmati, mengikuti, go with the flow with every moment dengan kegiatan-kegiatan ini. Well, I feel so happy, man. Kayak ramai banget gak sih berada di kehidupan seperti ini, makan, nonton, main game hingga pukul 2. Ada yang bisa bergadang sampai pukul 6 hanya untuk menonton? Itu saya, ada ya. Mungkin next slide. Dan ternyata saya berjalan terus, saya mengikuti alur, saya hura-hiri, dan saya teringat pada suatu ketika saya mengikuti workshop. Nah, workshop ini tentang bisnis pada saat itu, pembicaranya sangat luar biasa, dan di saat situlah momen saya bertanya, kok ini bukan diri saya ya? I think this is not me at all. Like I have to change myself a lot in order to be the best person for myself that I can be. Pada saat itu bertanya, dan dari situlah saya realize, saya menyadari bahwa there is something big outside. Ada hal yang lebih besar lagi yang saya harus ambil, dan itu bukan saya sama sekali.
Next slide. Saya mencoba, terus coba. Saya daftar scholarship, saya daftar competition, saya daftar program, fellowship, and never stop. But what is exactly the result? Resultnya adalah dari 141 program yang saya ikuti, saya sangat ingat karena saya catat, tidak semua berhasil. Paling banyak adalah kekalahan dan juga proses untuk belajar seperti itu. Next slide. Terus saya berpikir, kalau saya gagal-gagal terus, kalau saya nggak diterima sama sekali, terus saya berpikir, if that game is not for me, then I can quit that game. Jika hal tersebut tidak untuk saya, kenapa saya tidak melakukan hal yang lain? Ketika saya tidak diterima di suatu komunitas, why not saya membuat komunitas tersebut? Jika saya tidak di-accept di suatu program, why not saya membuat program tersebut? Saya berpikiran seperti itu. I feel like it's progressive possibility in how we change the situation at that time. Next slide. Pada tahun 2021, saya mencoba untuk membangun komunitas bernamakan Yukui Cool. It's all about sharing our kind of experience inside it to other people as well. It's online karena pandemik, ya nggak sih? Nah, jadi saya bangun komunitas hanya 2 orang, saya dan adik saya pada saat itu, hanya 2. Setelah itu saya mencoba lagi untuk promote ke teman-teman juga, gimana sih sebenarnya ini, bagaimana cara bangunnya. Kita tinggalkan cerita ini, next. Nah, ternyata pada tahun September tahun 2021 dan mau masuki 22, and I feel like 2022 was the door. Why is it this a door? Menurut saya ini pintu bagi saya, karena saya untuk mencoba. Saya coba lagi, gagal lagi, coba lagi, dan coba lagi. Agak capek sebenarnya hidup. And at that time, I start comparing myself again and again to other people there that actually had a lot of achievement, experience so far, and I feel like, my God, I feel like saya hanya butiran debu pada saat itu. Saya feel so much insecure, especially it's very relate dengan teman-teman Gen Z semua. Next slide. Almost 3 years, 2022, 2023, 2024, hampir 3 tahun, saya mencoba untuk coba terus, coba. Next slide. Dan saya terus mencoba dan akhirnya saya ketika 3 tahun tersebut saya coba untuk berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya try my best a lot in order to be the agent of change. I truly believe semua orang di sini ada agent of change. Saya sangat tidak menyangka remaja atau anak laki-laki yang dulu hanya main game sampai pukul 2, bahkan menonton sampai pukul 6 pagi, there's change, there is a hope. Next slide. Dan pada saat itu saya merasa saya mendapatkan beberapa penghargaan, the Down Award recipient for humanitarian and social impact dari England. Saya juga mendapatkan scholarship dari McKinsey & Company. Saya bekerja sama dengan Kemendikbud. Saya juga ikut beberapa program as language ambassador, as a finalist. Terus saya juga ikut lomba award. Saya ikut New Combo Body Program with Newcastle University. Saya coba semuanya. Memang sangat sulit. Saya juga coba untuk menjadi mentor, mengedukasi dari British Columbia. Saya juga untuk jadi English mentor. Dan semuanya saya lalui seperti itu. Hampir 3 tahun. Next slide. And this question is how? Dari yang tadi hanya duduk diam di rumah, go with the flow, menikmati game dengan virtualnya, ataupun juga makan, nonton TV lagi, kembali lagi, ya seperti itu kehidupan. And the question is how? Next slide. Almost 3 years, saya tidak akan membagikan 3 tahun pengalaman saya, apa yang saya lalui hingga saya dramatically change, tapi akan saya bagikan adalah poin dari hal yang sangat crucial and really change myself a lot in order to be what I want to be. I can be whatever I want to be. Next slide. The small activity and habit. Rasanya sangat impossible saya bisa berdiri di sini tanpa ada small activity yang saya lakukan. Ataupun small habit. It's very impossible to stand here at this point. Menjadi Legasi Australia Indonesia Youth Action Program tahun ini juga sangat-sangat hal yang mustahil. Remaja yang main game, remaja yang didn't really care about academic, and I can be changed. And I want to share, saya ingin mencoba berbagi pada teman-teman, saya rangkum dari 3 tahun saya terakhir dalam beberapa poin, which is activity, small activity yang bisa nge-push, and improve my skill a lot. Next slide. First,
setting the table, your and goal and purpose. Pada saat itu saya berpikir, saya udah tahu ini dari lama. Saya udah tahu hal ini. Dan saya cuma menaruhnya di kepala saya saja. Oh, saya ingin 28 tahun saya ingin menjadi entrepreneur. Saya ingin menjadi spoken person. I want to lead an NGO. Saya set tabel tersebut hanya di kepala saya. Di dalam seperjalanan saya melangkah, saya mencari koneksi dan sebagainya. Ternyata tidak hanya cukup sampai di sini. Tapi cukup harus kita catat terlebih dahulu. Apa sebenarnya saya inginkan? Maka dari itu, saya catat batas usia saya misalnya 28 tahun, saya catat the wildest dreams ever in my life that I really want to achieve at that time. Saya catat semuanya, saya catat, saya taruh di handphone saya, terus apapun yang terjadi, back again ke catatan saya. Ketika saya sudah membuat daftar, setting the table, saya mencoba untuk membreakdown, memecahkan hal tersebut ke schedule saya. Dari goals yang besar tadi, yang akan di-achieve di 28 tahun, saya pecah dalam ke habit saya atau kebiasaan saya. Saya pecah, next slide. Dan ketika saya pecah semuanya, akhirnya saya merasa bahwa terlalu overwhelmed, ya enggak sih? Banyak banget, cuy. Too much, ya enggak sih? Too much burden yang kita lewati pada saat itu. Begitu banyak daftar list yang harus saya kerjakan in order to contribute to my growth. Maka saat itu, saya coba untuk memplan daily in advance. Dari kalender saya coba rangkum apa sih yang bisa saya kerjakan besok, dan besoknya. Ketika semuanya sudah terangkum, nah disitulah saya merasa jauh lebih teratur ketimbang spend a lot of times online. Next slide. Dan yang paling penting adalah know your three core. What I mean, three core, next slide, is actually nyambung ke next slide, focus on the most important activity. Kembali, bayangkan teman-teman sekarang bermain catur. Kunci menang pada saat bermain catur adalah mengalahkan rajanya. That's the point. How you actually execute your life. Besok, saya banyak daftar yang harus saya lakukan, tapi fokus saya adalah bagaimana hari-hari tersebut bisa menjadi hari saya dengan saya kill two birds with one stone. Saya coba lihat, saya analisis what the most important activity di situ yang benar-benar bisa bikin saya sukses dan contribute to my growth pada saat itu. Saya pilih-pilih lagi, oh, I know something pada saat itu. Next slide. That's why it's very important. Ternyata tidak mudah teman-teman, saya juga lakuin itu. Dan ternyata saya mencoba untuk hal-hal lain. Karena saya malas, saya coba untuk 5-minute rules. What is actually 5-minute rule? 5-minute rule adalah melakukan sesuatu yang berkontribusi besar kepada diri kita, sukses kita, dream kita, hanya dengan 5 menit sehari. Is it possible? I don't think so, but it's actually you have to try and works on yourself. Saya mengimplementasikan 5 minutes rule. Ketika saya bangun pagi, apa yang saya lakukan adalah saya membuka daftar kamus saya. Saya menghafal 7 kosakata bahasa Inggris, 7 kosakata bahasa Spanyol, dan 7 kosakata bahasa Prancis. Sangat, gimana ya? Cuman kita bisa melakukannya dengan 5 minutes. Dan lama-kelamaan saya merasa that's actually my habit. Setiap pagi saya hafalkan ada sekitar 21 kosakata 7 kali 3 dan itu dalam waktu settingan 5 menit. Setelah itu saya lanjut untuk membaca hanya 5 menit. Apakah itu efektif? Well, kita harus mencobanya. Ketika 5 menit itu saya mencoba untuk ketika saya baca, saya harus mendapatkan insight dari buku tersebut hanya dengan durasi 5 menit. Setelah itu selesai dan I start my day. It's life. Kita punya berapa jam dalam sehari? 24 jam. Itu banyak banget. You have to set that time. Next slide. Adit, but I can't do it anymore. Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Saya tidak bisa lagi melakukannya. Next slide. Saya pernah baca buku Eat That Frogs menanyakan only engage in a behavior when your motivations levels are high. Next slide. Saya itu berpikir, ketika motivasi kita tinggi untuk melakukan sesuatu, maka ability kita semakin tinggi. Saat itulah saya mencoba untuk mengkombinasikan ke dalam aktivitas saya. Next slide.
Ketika kita ingin go to the restroom, ketika kita ingin sekali untuk kebelet, pasti kita memiliki motivasi tinggi untuk ke kamar kecil. At that time kita bisa memasukkan set our schedule, misalnya push up selama 5 kali. Well, it's kind of combination, tapi yang saya lakukan ada di sini, media sosial. Saya sangat suka untuk 10 menit berselancar, namun setelah itu saya akan mencari 3 education content. Karena mencari media sosial, berselancar di media sosial adalah hobi saya, motivasi saya tinggi. Disitulah saya menyelipkan kegiatan-kegiatan produktif saya. Next slide. Atau ini, bisa juga, next slide. Dan ini dia, saya juga mencari an anchor moment. Anchor moment adalah suatu kegiatan yang kita lalui setiap harinya, yang tidak kita lupakan. Next slide. Misalnya, mengganti pakaian. Tiap hari ganti pakaian enggak sih setelah mandi? Nah, disitulah saya menyisipkan kegiatan saya. Ketika saya sudah mengganti baju saya akan read 1 page sebanyak 5 menit tadi. Bangun tidur, mandi, setelah itu bisa melakukan aktivitas. Dan situlah saya coba untuk melingkan, ternyata seluruh kegiatan yang kita lakukan itu bisa kita linkkan dan kita bisa meletakkan kegiatan-kegiatan habit that actually contribute for our growth. Next slide. Bagaimana men-tracknya? Agak lama sebentar ya. Jadi saya pernah mendapatkan insight dari McKinsey. Beliau menjawab 7 question yang sama setiap harinya selama 5 tahun. Dan saya mengimplementasikan hal tersebut untuk mencapai kesuksesan saya. 4 daily questions saya harus answer each day, dan question tersebut adalah ini. Next slide. Nah, ini dia. Pertanyaan yang saya tanyakan di dalam kehidupan saya setiap malam. Apakah saya sudah melakukan yang terbaik? Apa yang saya pelajari? Terus what things that I should improve? Dan apakah usia atau pria umur 28 tahun sebagai target saya akan bangga dengan saya pada hari ini? Next slide. Next slide. This is actually the question. One day or day one? You get out of comfort zone, be the best version of yourself, and you try again and again, because at the end, just like my favorite quote, the journey of 1,000 miles begin with single step. Ambil single step kalian, take it as the first step, and achieve whatever you want to achieve in the universe. Next slide. I think that's over me. Thank you so much, and be happy to connect with me. Thank you.